Kembali bersama kami pemirsa. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi meluncurkan perubahan nama panggilan Bank DKI menjadi Bank Jakarta. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga menargetkan IPO Bank Jakarta dapat dilakukan di tahun 2026. Di hari jadi ke-498 Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong transformasi pelayanan Bank DKI dengan meluncurkan perubahan nama panggilan menjadi Bank Jakarta. Peluncuran rebranding ini menjadi langkah awal transformasi Bank DKI menuju entitas yang lebih modern dan kompetitif di tingkat regional maupun nasional. Perubahan nama ini sejalan dengan persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju inisial public offering yang ditargetkan akan digelar pada tahun 2026. Gubernur Pramono menyebut bahwa Bank Jakarta harus mampu mendorong transformasi kelembagaan menuju level bank lebih tinggi sehingga target IPO tahun depan akan memperkuat posisi Bank Jakarta sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Strategis, karena saya sudah memberikan tugas dan sekaligus menjawab apa yang menjadi harapan dan keinginan dari otoritas OJK Pak Dian Rai, bahwa supaya bisa naik kelas selain IPO, kantornya juga representatif dan di tempat yang strategis yang enak dilihat, tentunya di jalan utama di Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Hawidodo menjelaskan bahwa rebranding ini mencerminkan transformasi menyeluruh termasuk penguatan tata kelola, akselerasi digitalisasi, modernisasi infrastruktur IT, serta peningkatan fungsi intermediasi dan akuisisi dana murah. Agus memastikan bahwa perubahan ini bukan sekedar tampilan melainkan bentuk komitmen nyata terhadap pelayanan dan pertumbuhan berkelanjutan. Adalah salah satu langkah transformasi yang telah dijalankan oleh Bank DKI. Karena tadi sudah saya sampaikan, saat ini kita sedang menjalankan program transformasi, baik itu transformasi untuk digitalisasi sistem kita, kemudian tata kelola, kemudian risk management, kemudian budaya kerja. Ini sekarang semua sedang berjalan dan pergantian call name ini adalah salah satu langkah transformasi kita. Agus memastikan masyarakat Jakarta akan merasakan bahwa perubahan nama menjadi Bank Jakarta mencerminkan komitmen mendalam untuk menjadi bank yang terpercaya. Selain itu, Bank Jakarta menargetkan menjadi bank yang kuat secara finansial, sehat dalam tata kelola, dan hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat secara luas. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA menargetkan pertumbuhan laba bersih hingga 7% pada akhir 2025. Perseroan juga optimis pendapatan bisa tumbuh sampai 8% pada tahun ini. PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA menargetkan pertumbuhan laba bersih hingga 7% pada akhir 2025. Presiden Direktur DVLA Ian Martin Wibawa Kloen mengatakan pihaknya akan melanjutkan strategi pertumbuhan berkelanjutan di 2025. Strategi itu mencakup pengembangan pada seluruh pilar bisnis utama termasuk consumer health dan obat resep. Ian menyebut bahwa masing-masing lini bisnis memiliki potensi pertumbuhan yang berarti dalam jangka menengah hingga panjang. Pada 2024, DVLA mencatat pendapatan bersih sebesar Rp2,09 triliun, naik 10% dari tahun sebelumnya. Angka ini berhasil melampaui target awal pertumbuhan yang dipatok sebesar 7%. Dari sisi laba bersih, DVLA membukukan pertumbuhan 7% menjadi Rp156,15 miliar, didorong efisiensi biaya dan perbaikan rantai pasok. Pertumbuhan kinerja DVLA sepanjang tahun lalu juga tercermin dari performa positif di segmen consumer health, obat resep, toll manufacturing, dan ekspor. Hal ini mencerminkan strategi bisnis yang adaptif dan pelaksanaan operasional yang efektif. Adapun Perseroan menegaskan akan terus menjaga momentum ini di tahun-tahun mendatang.
Berbagai sumber ada Channel. PT Ciputra Development Tbk, emiten berkode saham CTRA, akan segera membagikan dividen tunai sebesar 444,85 miliar rupiah dari tahun buku tahun 2024. Jumlah tersebut setara dengan Rp24 per saham. PT Ciputra Development Tbk atau emiten dengan kode saham CTRA akan segera membagikan dividen tunai sebesar Rp444,85 miliar rupiah dari tahun buku 2024. Jumlah itu setara dengan Rp24 per saham. Jumlah dividen CTRA tahun 2024 naik dari dividen tahun buku 2023. Alokasi dividen yang dibagikan tersebut diambil dari 20,98% dari total perolehan laba bersih di 2024 sebesar Rp2,12 triliun. Head of Investor Relations CTRA Aditya Ciputra Sastrawinata mengatakan, sisanya dana sebesar Rp1 miliar dibukukan sebagai saldo cadangan dan Rp1,68 triliun ditetapkan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha perseroan. Berikut jadwal lengkap untuk pembayaran dividen CTRA buku tahun 2024. Dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi 25 Juni 2025, ex-dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi 26 Juni 2025. Recording date 30 Juni 2025, dividen tunai di pasar tunai 30 Juni 2025. Ex-dividen tunai di pasar tunai 1 Juli 2025, pembayaran dividen tunai 18 Juli 2025. Saham CTRA 23 Juni 2025 dibuka pada level Rp930 per saham hingga pukul 11.06 waktu Indonesia Barat. Intraday tertinggi CTRA berada di level Rp935 per saham dan terendah di level Rp905 per saham. Tim Liputan IDEX Channel. Pemirsa, dari berita emiten kita beralih ke update penutupan IHSG pada sesi pertama hari ini, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 1,7% ke level 6.789,71. Di mana IHSG tadi pagi dibuka di level 6.833 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 6.834. Adapun 124 saham mengalami penguatan, 538 saham mengalami penurunan dan 133 saham stagnan atau tidak berubah. Adapun saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers, pemirsa, antara lain ada Medco yang naik 2,1%, ada ENGR naik 5,59%, ada Aman naik 1,64% dan Pegas naik 1,89%. Dari sisi top losers, pemirsa, ada BRPT yang mengalami penurunan 2,33%, PGO turun 4,33%, Goto mengalami penurunan 5,08%, dan PTBA turun 13,9%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, teknologi konsumsi non-primer semuanya mengalami penurunan di 2,97% dan 2,79%. Begitu juga dengan properti dan konsumsi primer yang turun 2,72% dan 2,16%. Pemirsa, setelah ini kami akan hadirkan berita informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDEX First Session Closing.